Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait kenapa kok bisa jadi destinasi wisata, sebenarnya saya tidak pernah berpikir seperti itu. Saya hanya karena mencoba melakukan sesuai dengan kondisi alam, bahwa memang alamnya unik-unik seperti ini. Makanya kami coba. Saya bersama teman-teman aparat desa dan BPD mencoba menawarkan hingganya suasana alam. Kita tidak memberi nuansa yang modern karena memang kita belum ada ke sana. Tapi kita mencoba hanya membuat sesuai dengan nuansa alam. Kita hanya siapkan sedikit fasilitas, kemudian kita sedikit benahi kalinya sehingga terasumsi bahwa ternyata ini boleh jadikan destinasi. Dan alhamdulillah selama ini, terutama di hari-hari libur, ya kalaupun kami sebenarnya belum buka, tapi karena dalam perjalanannya kami sementara membuat kasebonya apa dan lain-lainnya, tiba-tiba dalam perjalanannya orang pada datang. Artinya kami merasa bahwa ternyata bolehlah kita bikin wisata seperti ini. Dan kami tidak mungkin menutup itu. Kami tetap buka kalaupun memang terkait dengan persyaratan aturan dan lain kita belum, karena kita memang belum open. Dari jalan raya aksesnya jauh atau dekat? Itu sangat dekat, itu hanya 30 meter, karena memang dari awal memang jalan terbentuk untuk rumah. Bahkan kemarin biasa keluarga kalau cuci mobil boleh masuk. Dalam perjalanannya ketika kami datang untuk jadikan wisata, kami hanya sedikit benahi saja. Kami hanya pengerasan sedikit, karena memang supaya orang ketikanya masuk ya nyaman. Makanya kami hanya sedikit agak pengerasan, kami ambilkan alat. Apa saja fasilitas yang tersedia di Permandian Puni-Puni di sana? Fasilitas yang kami sediakan selain dari kasebo rumah, ada payung, ada juga kalau keluarga atau teman-teman kerabat berada di tempat kami, siapa tahu dia berminat mau makan songgi, mau es, mau apa dan lain-lain, bakso apa, kami sediakan. Tapi kami fokusnya pada permainan anak. Kami gunakan kali ini karena kalinya kami lihat sangat bagus, sangat jernih, dan itulah yang kami gunakan, bahwa kami fokusnya di sana. Tadi kita singgung masalah makanannya Pak Desa. Nah, itu harganya bagaimana Pak Desa? Apakah terjangkau di dompet atau bagaimana? Sangat terjangkau di dompet, murah meriah. Paket ketika ada keluarga kerabat sahabat ingin paket songki, 50.000 dapat 3 orang. Terus baksonya murah, dia hanya 10.000. Banyak. Mungkin di luar sana, saya bilang prinsipnya begini, di sana kita dapat aqua itu 5.000 rupiah, di sini 5.000 rupiah kita bisa mandi. Jadi memang yang ditawarkan ini memang super murah ya Pak? Iya. Artinya bisa menjangkau masyarakat kita ya. Boleh dikata Permandian ini semua kelas. Ya, bukan saja high class, menengah maupun bawah juga bisa menikmati Permandian. Iya. Apakah Permandian Puni-Puni ini memiliki nilai sejarah atau bagaimana ya cerita pertama hingga lahir ini? Baik, awalnya sebenarnya muncul ide dari keluarga, dalam hal ini istri, karena melihat kita punya empang, ada 2. Terus istri awalnya coba bikinkan kita kasebo supaya kalau kita lagi suntuk bolehlah kita jalan-jalan ke sana. Dalam perjalanannya kemudian kami coba tawarkan di desa. Terus responnya teman-teman DPD aparat desa tahun pertama belum, karena tidak terjejaki ke masyarakat. Di tahun 2023 mulai dijejak di masyarakat, dan ternyata di tahun 2024 barulah kami bersepakat kalau boleh kita jadikan wisata desa, karena memang dia berpotensi. Terus kemudian pada anggaran pembangunan awal ini, apakah menggunakan dana desa atau dana pribadi? Saya menggunakan dana desa. Awalnya sebenarnya saya menggunakan dana pribadi, tapi dalam perjalanannya karena saya mungkin tidak kuat, bahkan banyak juga keluarga teman-teman bahkan aparat desa
bagus kalau kita jadikan wisata desa supaya bisa kita kolaborasi. Dan ini tidak lepas dari arahan dari Pak Kadis di saat itu akhir tahun 2023 telah dilihat potensi bagus menjadikan wisata desa ya. Kemudian kami gagas, kami rintis lewat musyawarah dusun dulu. Kemudian kita finalisasi di musyawarah desa di Musrembang. Berarti ini salah satu desa dari desa ya, bisa menciptakan lapangan kerja ya buat masyarakat. Ya. Bisa membuka lapangan pekerjaan luar biasa nih. Ya, untuk sementara pekerja pembersihannya di sini ada beberapa orang cowok laki-laki, ada juga dua orang perempuan, dan ada tiga kelompok UMKM ini. Mereka lah yang siapkan menu yang ada di sini, mereka yang siapkan. Makanya kami bentuk ada 3 kios di sana. Terus kapan waktu terbaik ini untuk mengunjungi wisata pendidikan? Apakah terbuka 1 kali 24 jam atau ada waktu-waktu tertentu? Pokoknya waktu di sini siang, malam kalau mau live mau karaokean bolehlah. Siang juga kalau mau conggi, mau minum es atau apa boleh karaokean juga siang. Tidak ada batasan waktu. Berarti kalau malam sampai pukul 24.00 atau? Kami batasi sampai jam 11 malam. Karena di lingkungan ini kan ada BTN banyak pejabat-pejabatnya, kami bersepakat bahwa kita boleh sampai jam 11 malam. Mungkin Pak Desa, kawan-kawan apa yang mau dilakukan Pak Desa ini untuk mengembangkan wisata pendidikan? Apakah akan bekerja sama dengan UMKM? Ya, selama ini memang UMKM sudah ada. Memang dari awal sejak mulai kami bentuk, kami sampaikan ke ibu-ibu yang khususnya punya yang masuk dalam kelompok UMKM, bolehlah kita kerjasama. Nanti pada saatnya kalau memang kita sudah serahkan ke BUMDes, nanti kita bekerja sama dengan BUMDes. Kalau terkait dengan penambahan fasilitas yang atau bangunan, yang namanya wisata tidak pernah putus, tergantung dari musyawarahnya, tergantung dari pengelola seperti apa nanti pada saatnya ketika mereka mengelola, setelah mereka terima kemudian mereka kelola seperti apa caranya dan dinamikanya. Kalau memang mereka masih mau lanjutkan, silakan dilanjutkan. Yang jelasnya kami berpendapat bahwa yang namanya wisata tidak ada selesainya. Terus ada pengembangannya, karena jangan sampai ya jadi monoton. Artinya ketika orang berkunjung pada bulan Mei, ketika dia datang di bulan Juni, itu sudah ada hal yang baru. Mulanya wisata seperti itu. Terkait keamanan di sini Pak Desa. Jadi di sini kan banyak anak-anak yang datang, ya. Bagaimana kita menjaga keamanan di sini? Untuk sementara, karena kami belum berizin, setiap ada keluarga bawa anak, kami himbau kepada pengunjung, bahkan kami punya teman-teman di sini selalu memberikan advokasi bahwa keadaannya seperti ini, petunjuknya seperti ini. Terutama kan di sana ada bronjong, itu sedikit jangan sampai anak-anak lompat-lompat atau apalah, makanya kita jaga mereka. Yang namanya kita di desa kan terus hanya mencoba melakukan yang terbaik, terus berkoordinasi dengan pihak pemerintah, dalam hal ini Pemda. Kami juga tidak harus menitik beratkan bahwa Pemda seperti apa Pemda, tapi kan ketika pada saatnya nanti dalam hal ini pucuk pimpinannya kita Pak Bupati, siapa tahu saya berkenan hadir di tempat ini, kemudian dia melihat peluang bahwa ternyata kita bisa kembangkan atau mungkin bisa kita bantu. Itulah harapan mungkin yang paling terbesar yang kita punya. Tetapi saya sebagai kepala desa dalam hal ini, pembina dari sini, tidak menitik beratkan bahwa harus dia bantu, tidak, tetap tergantung dari pimpinan, bahwa kita ini adalah sebagai seorang abdi negara, tergantung dari kita punya pimpinan. Mungkin itu yang jelas, harapan besar itu tetap ada.